Gua mau ngomong soal fenomena politik yang lagi rame terus dibahas. Soal cebong, kampret, sama kadrun. Dimasuk Pak Eko. Jadi dalam politik Indonesia ini ada kategori kelompok orang. Ada yang disebut cebong, ada yang disebut kampret, ada yang disebut juga kadrun. Nah, tentu aja lo pasti akan sedikit bingung, bias membedakan tiga kelompok orang ini. Gue cuma ingin jelaskan gini, cebong atau kampret itu adalah fenomena pengelompokan orang pada saat peristiwa politik. Misalnya pada saat Pilpres 2019 atau Pilpres 2014, cebong dan kampret ini sebetulnya fanbase. Mereka adalah para pendukung dari pasangan capres pada saat itu. Misalnya cebong, kenapa sih disebut cebong? Karena ada fenomena atau ada tweetan dari Kaesang yang menampilkan foto Jokowi lagi ngasih makan cebong di satu kolam di Istana Bogor kalau nggak salah. Jadi orang-orang pendukung Jokowi distempel dengan nama cebong. Cebong itu buntutnya nggak ada. Masih ada buntut, masih kecil, jadi jalannya lincah-lincah. Ada juga yang namanya kampret. Ini kategorisasinya adalah para pendukung dulu Prabowo Sandi. Kenapa disebut kampret? Ya karena waktu itu Prabowo kan didukung oleh koalisi merah putih KMP. Nah, KMP kalau dipanjang-panjangin jadi kampret. Kemudian saling ledek dan biasalah kalau kampret tidurnya kebalik maka cara berpikirnya kebalik. Cebong itu adalah anak kodok dan lain-lain. Maka kemudian ini terus-menerus menjadi diskursus dalam media sosial atau di media sosial rame banget kategori cebong dan kampret. Biasa saling sindir. Dalam konteks politik buat gua sih ini biasa-biasa saja. Memang Indonesia kan menerapkan sistem demokrasi di mana setiap 5 tahun sekali ada sebuah pekerjaan besar atau aktivitas besar dan kita semua terlibat sibuk dalam suasana demokrasi. Ada polarisasi akibat politik. Dan itu tradisi biasa-biasa saja dalam negara demokrasi. Wajar ada perbedaan pandangan politik. Karena ini tradisi yang biasa-biasa saja. Mestinya setelah Pilpres lewat sudah nggak ada masalah dong. Saling berangkulan atau kalau beda-beda pendapat paling saling ledek. Ini yang terjadi. Pak Jokowi sendiri misalnya ingin juga menghapuskan stigma cebong kampret ini, ingin menghapuskan polarisasi dalam masyarakat. Misalnya dengan menggandeng Prabowo dan Sandi masuk dalam kabinet. Prabowo masuk ke dalam Menteri Pertahanan, sementara Sandi sekarang sudah jadi Menteri Pariwisata. Jadi mestinya kategorisasi cebong kampret ini udah selesai dong, udah habis. Gue sih ngelihat misalnya contoh-contoh kayak kampret itu siapa ya? Rocky misalnya. Nah Rocky itu mungkin kategorinya kampret karena dia tidak punya alasan-alasan lain selain waktu itu cuma dalam alasan politik. Soal sekarang masih menjadi oposannya Pak Jokowi dengan statement-statementnya itu biasa-biasa aja. Rizal Ramli, Said Didu, dan lain-lain. Itu sebetulnya mereka cuma oposan politik saja. Tujuannya apa ya? Tujuannya karena posisi politiknya berseberangan dengan posisi politik pemerintah pada saat ini. Dan itu sudah selesai dalam kategori konflik politik ya. Dalam kategori perbedaan pandangan politik. Tapi ada satu ordo, gue nggak tahu namanya ordo atau makhluk yang dikenal dengan sebutan kadrun. Nah ini beda lagi. Kadrun sama kampret itu adalah dua jenis makhluk yang berbeda. Kampret terbang di malam hari, kadrun itu jenis makhluk melata gitu. Dan kampret kategorinya ya masih
warga negara Indonesia, dia masih respect pada Pancasila, dia masih melihat Indonesia sebagai sebuah proses pembangunan berbangsa dan bernegara, hanya saja beda cara mengapresiasi politiknya. Tidak ada niat mengubah Pancasila, tidak ada niat mengubah NKRI dan lain-lain. Beda banget dengan kadrun. Kadrun ini kategorisasinya ideologis. Mereka-mereka yang pada prinsipnya di kepalanya mau melakukan pengubahan kepada Indonesia sebagai sebuah negara. Jadi tujuan mereka misalnya khilafah. Tujuan mereka misalnya mau melakukan syariatisasi ke seluruh hukum di Indonesia. Mengubah Indonesia dari negara Pancasila menjadi negara agama. Nah, kelompok-kelompok kadrun inilah yang sampai sekarang gak pernah berhenti-henti terus melakukan manuver-manuver atas nama agama. Biasanya karena kadrun sebetulnya tidak punya cantolan yang tepat dalam konteks politik, dia akan terus-menerus mencari inang baru. Ada dulu misalnya inangnya itu penguasa-penguasa yang lalu yang punya duit segudang itu, mungkin saja mereka bergerak atas nama kelompoknya, bikin demo di sana sini, tetapi ketika inangnya sudah bingung, sudah tidak punya biaya lagi atau malas membiayai, mereka jadi kebingungan dan mereka mencari posisi politik yang tepat. Tujuannya bukan untuk memenangkan 1-2 calon. Tujuannya mereka akan terus merangsek dalam pertarungan politik untuk mengubah bangsa ini menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau Khilafatul Muslimin atau kelompok garis keras FPI, menurut gua ini golongan kadrun. Ya, HTI sudah dibubarkan, FPI sudah dibubarkan, Khilafatul Muslimin kemarin baru aja ditangkepin tuh kepala-kepalanya. Tetapi masalahnya bukan soal organisasi bagi mereka. Masalahnya adalah soal ideologi. Masalahnya adalah soal bagaimana mereka mau menerapkan hukum yang mereka percayai sebagai hukum nasional. Memaksakan syariatisasi, memaksakan hukum agama menjadi hukum nasional. Ini masalah yang menurut gue serius. Gerakan ini sudah banyak, misalnya di beberapa tempat ada perda berbasis syariah dan lain-lain. Ini gerakan politik yang memaksakan hukum positif berbasiskan tafsir agama saja. Dan ini kalau diterus-teruskan akan bahaya. Karena misalnya di Indonesia Timur nanti ada hukum Injil, di sini ada hukum syariat, di sana ada hukum agama, atau misalnya di Bali ada hukum Hindu. Kan jadi kacau bangsa ini. Setidaknya apa? Setidaknya cara pandang seperti ini harus terus-menerus diminimalisir. Nah, konflik antara kelompok nasionalis dengan kaum kadrun ini menurut gua nggak akan pernah selesai. Kenapa? Karena tujuannya saja sudah berbeda jauh secara ideologis. Yang satu untuk tetap mempertahankan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang plural, bangsa yang berbineka, bangsa yang berbeda-beda, kemudian diikat oleh sebuah persatuan kebangsaan. Sementara yang satunya lagi ingin Indonesia jadi negara agama, Indonesia jadi khilafah, Indonesia diganti Pancasila menjadi dasar-dasar agama seperti tafsir mereka saja. Padahal belum tentu tafsirnya itu juga sesuai dengan agamanya. Ini ditafsir. Tafsir itu artinya ada satu teks misalnya atau ada satu pernyataan ditarik, dibetot, kemudian dibungkus sesuai dengan keinginannya saja atau sesuai dengan pemahamannya saja. Padahal teks aslinya belum tentu maksudnya seperti itu. Itu yang kemudian menjadi problem tafsir-tafsir agama ini. Nah, para kadrun ini biasanya punya ideologi agama yang seragam. Kalau kita memahami misalnya bagian pemikiran dari atau varian pemikiran dari Islam atau dari aliran-aliran pemikiran dalam Islam, kita kenal ada Sunni, ada Syiah, ada kelompok-kelompok lain. Nah,
Kadrun ini biasanya diinspirasi oleh cara berpikir kelompok-kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi tadinya tumbuh besar di Saudi Arabia. Ciri-cirinya apa? Ya ciri-cirinya itu sibuk dengan simbol-simbol. Makanya yang selalu ditawarkan adalah soal-soal yang simbolis. Misalnya pakai celana cingkrang, jenggotan, poligami. Poligami simbolis nggak ya? Ya ada simbolnya juga sih, tapi kan maksud gue yang kelihatan. Atau misalnya hal-hal yang sifatnya sangat kentara, hitam, jidatnya, dan lain-lain. Itu yang selalu ditawar-tawarkan bahwa ini adalah representasi agama. Sangat simbolis sekali. Pada sisi yang lain, kelompok-kelompok yang memahami Islam bukan cuma soal simbolis, tapi soal esensi. Mereka lebih mengedepankan adab, mereka lebih mengedepankan perilaku, mereka lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya dasar. Karena itu caranya mereka memandang bangunan Islam dalam konteks keindonesiaan adalah lebih mengedepankan moralitasnya, bukan bentuk luar dari hukumnya. Moralitasnya itu maksudnya kalau orang mencuri ya dihukum. Kalau di sini enggak, orang mencuri hukumannya potong tangan misalnya. Kalau perempuan misalnya boleh, yang penting adalah perilakunya, tidak harus pakaiannya. Pakaiannya sepanjang sopan, sepanjang baik, itu tidak masalah karena lebih pada esensi. Di sini lebih pada simbol-simbol. Pakai jilbab misalnya. Di sini juga nggak menentang jilbab, tetapi jilbabnya harus pakai jilbab dengan warna yang gelap agar nggak menarik perhatian. Selain warna gelap, kemudian harus ditutup pakai cadar dan itu. Jadi hal-hal yang sangat kelihatan, hal-hal yang sangat simbolis. Dan mereka menerjemahkan ajaran Islam dalam konteks bernegara, yaitu tetap dengan simbol-simbol. Khilafah, syariatisasi ajaran hukum-hukum sosial atau syariatisasi hukum-hukum positif di Indonesia. Jadi mereka selalu mendorong hal-hal yang simbolis. Karena itu secara ideologis kadrun ini pasti akan terus bertentangan karena dasarnya sendiri sudah beda. Kalau sekarang misalnya para politisi sedang mengupayakan rekonsiliasi atau menghapus polarisasi cebong kampret, sebetulnya itu nggak ada masalah. Iya, cebong kampret ini kan sebetulnya akibat ulah para politisi juga. Karena ada perbedaan pandangan politik dan itu biasa-biasa saja. Gua amat yakin sebagian besar rakyat Indonesia memandang pemilu misalnya sebagai tradisi 5 tahunan aja. Sama kayak tradisi-tradisi yang biasa dilakukan setiap tahun atau setiap beberapa tahun sekali. Ini cuma tradisi 5 tahunan, sama kayak final Piala Dunia, tradisi 4 tahunan, biasa-biasa saja. Kita pada saat itu rame, dukung kesebelasan yang kita jagoin, setelah itu kita ceng-cengan, kita taruhan, ada yang kayak gitu, menang, kalah, biasa, setelah itu peluk-pelukan lagi, makan kacang bareng, minum kopi bareng. Itu tradisi yang seperti biasa, tradisi pemilu. Akan berbeda orang yang ingin mengubah dasar negara. Pemilu tidak dianggap sebagai sebuah tradisi 5 tahunan, tapi dianggap sebagai momentum untuk melakukan atau mendompleng dan kemudian mereka ingin mengubah bangsa ini, mengubah sistem negara ini. Itu yang dilakukan para kader. Nah, kemarin baru aja misalnya ada deklarasi oleh kelompok yang mengaku HTI atau ex-HTI, ex-FPI, ex-Napiter, mereka mendukung Anies Baswedan. Anehnya, pada saat deklarasi, nah itu dia yang gue bilang dengan kadrun. Di panggung ada bendera HTI. Bendera HTI tadinya oleh kelompok mereka bilang, itu bendera tauhid. Nggak boleh disia-siakan, harus dihormati karena tulisannya La ilaha illallah, itu kan tauhid. Gitu kata mereka selama ini. Mereka nggak ngakuin itu sebagai bendera HTI. Tapi
ketika pas deklarasi Anies Baswedan kemarin, ada orang HTI, gue lupa namanya, mungkin Eka Jaya atau siapa, yang sekarang menjadi tim suksesnya Anies Baswedan, justru marah-marah sama panitia. Antum sayang nggak sama Anies? Kalau antum sayang sama Anies, turunin tuh bendera. Tadinya orang ini teriak-teriak, itu bendera tauhid. Sekarang gara-gara ingin menghapus ingatan kita bahwa Anies Baswedan pernah belumuran lumpur tangannya di Pilkada Jakarta akibat ayat dan mayat, mereka justru minta turunin bendera HTI itu. Nah, kelompok-kelompok ini sebetulnya adalah kadrun. Kenapa? HTI kita tahulah tujuannya khilafah, FPI kita tahulah tujuannya membuat syariatisasi Islam di seluruh Indonesia. Dan dalam ADART-nya FPI juga jelas-jelas mengatakan bahwa dirinya khilafah, menegakkan khilafah berdasarkan manhaj nubuwah, itu jelas-jelas. Jadi mereka menunggangi, mereka bermaksud ada di belakang gerbong Anies Baswedan. Sayangnya, ini sayangnya, Anies lagi cuci tangan. Tangannya belepotan lumpur itu lagi pengen dicuci, tapi problemnya udah banyak lumpur, nyucinya pakai hand sanitizer. Ya lumpurnya tetap ada, cuma kumannya hilang, tapi lumpurnya tetap belepotan. Akhirnya mereka marah-marah, minta turunin bendera itu. Itu yang terjadi. Dalam 2024 nanti, yang paling mengkhawatirkan menurut gua adalah tahun itu, 1924. Adalah 100 tahun keruntuhan Khilafah Utsmani. Jadi tahun 1924 itu Khilafah Utsmani runtuh. Dan gua rasa ini yang akan juga dijadikan momentum untuk peringatan 100 tahun keruntuhan Khilafah, dan mereka mau membangkit-bangkitkan lagi yang sudah runtuh. Sama seperti minum obat kuat padahal sudah tidak kuat. Susah ngebangkitinnya loh. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.